aku nggak jawab sama sekali matematika dasar, alias nol, alias dikosongin, emang boleh? Boleh. Nih, saya lolos gitu. Jadi itu yang namanya strategi, guys. It's me Fazmi. Hello everyone, welcome to my channel. Di videoku kali ini aku akan bahas tentang UM-UGM atau lebih populer dengan nama UTUL. Nah, alasannya karena di Instagram dan juga di TikTok tuh banyak-banyak yang nanyain ke aku, kayak pertanyaannya pun mostly sama gitu, kayak skor UTBK, terus juga UKT dan uang pangkal, terus jawab berapa soal, dan sebagainya, yang mana cukup capek gitu ya untuk jawabin satu-satu. Aku juga sempat jawabin 100% lebih di DM Instagram, dan aku pengen buat sebuah video aja gitu, supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, dan kalau misalnya ada yang nanyain lagi, aku bisa kasih link video ini aja. Sebelum ke pembahasan, it's better to me to introduce myself, karena ini vlog pertamaku. Jadi kenalin, aku Fazmi Algifari. Sekarang adalah mahasiswa UGM, jurusan manajemen angkatan 24, dan Thanos Scholarship Awardee, yang tiba-tiba nyemplung ke dunia content creator. Kalian bisa follow Instagram, TikTok, dan subscribe di channel untuk bantu aku terus berkembang dan berdampak. So, kita bisa lanjut ke UTUL. Jadi apa sih UTUL itu? Nah, itu merupakan nama lamanya dan sekarang jadi UM-UGM CBT gitu. Yang merupakan jalur seleksi mandiri yang mengkombinasikan nilai atau skor UTUL dengan nilai atau skor UTBK SNBT. Ya, tentu saja syaratnya ya harus mengikuti dan memiliki skor UTBK SNBT pada tahun berjalan. Nah, tapi untuk skornya sendiri itu UGM, aku bisa bilang ya, nggak terlalu perhatian banget sama skor UTBK gitu. Karena misalnya di manajemen aja, teman-temanku tuh nggak yang nilainya gede banget gitu loh. Hanya kebanyakan tuh 500-an gitu. Dan aku pun cuma 655 gitu. Itu artinya penentu paling besar itu tetap berada pada nilai atau skor UTUL-nya gitu. Jadi gak perlu khawatir kalau misal skor kalian gak bagus-bagus amat, tapi pastiin nanti di UM-UGM-nya kalian harus bagus. Nah, untuk tesnya sendiri tuh ada 3. Yang pertama itu ada tes kemampuan dasar umum, yaitu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dasar atau MATDAS, yang masing-masing 15 soal. Terus yang kedua ada tes potensi. Ini tuh mirip kayak soal-soal penerapan umum di SNBT atau soal IQ, CPNS, dan sejenisnya gitu. Nah, yang ketiga itu yang paling berbeda dengan ujian mandiri lainnya, yaitu ada tes kemampuan akademik, dimana kalau misalnya dulu itu hanya ada Saintek dan Soshum gitu ya. Dan kita harus mempelajari 4 mata pelajaran di sana gitu. Nah, tapi sekarang baru banget nih, tahun sekarang itu berbeda gitu, karena kita hanya perlu untuk mempelajari 2 mata pelajaran pendukungnya gitu, tergantung jurusannya gitu. Nah, misalnya tuh nih, manajemen. Itu tuh mata pelajaran pendukungnya yang telah ditentuin UGM itu ada ekonomi dan sosiologi. Ya udah, gitu aja gitu. Nah, yang selebihnya berarti nggak perlu dipelajari, which is menurutku ini bakal lebih mudah. Dan untuk setiap soalnya itu 15 soal ya. Nah, untuk sistem penilaiannya itu setiap tahun tuh kayak ada perbedaannya gitu. Jadi make sure untuk kalian tuh sebelum mulai ujian aslinya, kalian baca ketentuannya dengan baik gitu. Karena siapa tahu ada perbedaan gitu. Misal nih, pas 2003 itu nggak ada minus, samsek gitu ya. Kalau misalnya salah pun nggak ada minus. Tapi pas 2024 itu sistemnya balik lagi gitu. Jadi benar plus 4, kosong itu 0, dan juga kalau misalnya salah itu minus 1 gitu untuk TKDU dan TPA gitu bedanya. Terus kalau misal tes potensi itu baru nggak ada minus. Jadi kayak emang tergantung gitu ya, tergantung ketentuan pada tahun itu. Jadi aku nggak bisa make sure tahun ini bakal gimana ketentuannya, tapi tolong kalian make sure sendiri gitu dengan baca ketentuan di awal ujian. Dan cara besarnya tuh kayak gini, dimana kalian bisa pilih lokasi ujiannya, karena betul tuh offline guys, harus ke tempat gitu. Nah, baru banget tahun ini juga itu cuma dilaksanain di Yogyakarta sama Jakarta gitu. Jadi memang agak sedikit merugikan untuk yang di luar provinsi, tapi ya semoga aku berharap sih kalian bisa diberikan kemampuan ya untuk bisa ke tempatnya gitu. Untuk jadwal seleksinya sendiri itu biasanya ada gap 1 bulan gitu setelah pengumuman SNBT. Jadi bisa banget itu dimanfaatkan untuk belajar gitu ya ujian mandiri UGM. Karena ya tentunya ada beberapa yang harus dipelajari lagi. Nah, sebenarnya banyak pertanyaan ke DM aku tuh yang jawabannya udah ada sebenarnya di website UM-UGM. Jadi please banget untuk kalian cek dulu sebelum bertanya, karena siapa tahu jawaban kalian udah ada di sana gitu. Misalnya tuh kayak program studi daya tampung, selektivitas, UKT, dan IV. Semuanya udah ada di sana guys, jadi tolong banget untuk cek dulu. Terus kalau misal ada masalah tentang pendaftaran gitu, teknisnya dan lain-lain, jangan DM aku, karena takutnya lama dibalasnya gitu. Jadi
better untuk ke tuh ada WhatsApp-nya, hotline-nya gitu ya. Jadi kalian bisa langsung WA UGM aja dan sampaikan keluhannya. Nah, untuk UKT dan IP ini real banget banyaknya nanyain, dan aku sampai bosen gitu, sampai muak gitu dengan pertanyaan ini, karena ya banyak nanya kayak UGM tuh ada uang pangkal nggak sih? Terus ada yang sosok tahu gitu ya, IP-nya mahal, uang UKT-nya mahal gitu. Padahal sebenarnya ini udah dijawab di websitenya gitu, bahwa UGM mengenakan IP gitu ya, atau uang pangkal itu ke mahasiswa yang baik gitu secara kemampuan ekonomi gitu. Nah, atau dia tuh dapat UKT pendidikan unggul gitu. Intinya, kalau misal kamu bukan orkai, bukan anak menteri, bukan anak presiden, ya udah jangan kepedean dapetin uang pangkal atau IP gitu, atau UKT yang paling tinggi. Enggak, aman aja kok guys. Jadi nanti tuh pengalaman aku ya, nanti kita bakal input data-data ekonomi kita dan make sure kalian jawab sejujur-jujurnya, jangan gengsi, jangan kayak itu ada tutup-tutupin, enggak, pokoknya ya udah sertakan aja semuanya secara jujur supaya dapetin UKT-nya sesuai gitu. Dan itu UKT-nya pun subsidi gitu, jadi ada pengurangan-pengurangan. Dan kalau misalnya dapetin UKT subsidi, ya berarti nggak dapetin uang pangkal atau IP. Clear ya? Kalau misalnya ada pertanyaan ini lagi, tolong kasih tahu gitu, tolong bantu untuk kasih tahu buat baca webnya. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian tips meng-UT di UTU UGM. Yang pertama adalah do your research. Jadi, kita tuh harus tahu betul gitu tentang ujiannya, sistem penilaiannya, lalu juga including itu jurusan yang mau kita ambil gitu. Kita harus tahu sebenarnya jurusan itu ngapain aja dan sebagainya gitu. Supaya apa? Supaya nggak salah jurusan dan apa yang kita perjuangkan tuh beneran worth it gitu untuk perjuangan, karena memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau sesuai dengan mimpi kita gitu. Nah, pokoknya jangan sampai kalian itu mengambil satu jurusan yang wah ini kayaknya peminatnya dikit nih, jadi peluang lolosnya tinggi. Nggak usah. Karena kalau semisal kalian masuk ke jurusan tersebut dan merasa tidak cocok, itu bakal lebih capek lagi guys gitu. Jadi make sure untuk bisa enjoy di 4 tahun perkuliahan kalian di jurusan yang kalian inginkan gitu. Mungkin aku akan buat video terpisah ya tentang kenapa aku ngundurin diri dari UI gitu. Salah satunya karena aku salah jurusan. Yang kedua itu punya target dan strategi. Nah, setelah kita tahu nih ujian dan jurusan yang mau kita perjuangkan, tentunya kita pengen lolos dong. Tapi belajar aja tuh nggak cukup guys. Nah, kita tuh harus punya gitu target. Misalnya tuh nanti mau minimal jawab berapa, mau di subtes apa aja, cara belajarnya gimana gitu. Dan punya strategi untuk bisa mencapai target tersebut. Oke, eksklusif banget ya, aku bakal share target dan strategiku sehingga aku bisa lolos 2 kali di UTU UGM. Yang pertama yaitu aku set untuk bisa benar di minimal 10 soal setiap subtesnya kecuali matematika dasar, dan semua benar di tes potensi. Jadi buat kalian yang belum percaya, ya guys, aku nggak jawab sama sekali matematika dasar alias 0 alias dikosongin. Emang boleh? Boleh. Nih, saya lolos gitu. Jadi itu yang namanya strategi guys. Nah, strateginya dengan kita tahu sistem penilaiannya gitu, yaitu plus minus. Ya udah, tinggal kita kalkulasiin aja gitu dengan skema benar plus 4, salah minus 1, dan kosong itu 0. Terus misalnya pakai tanda teguhnya tadi dengan minimal 10 soal benar, ya udah segini gitu nilainya ditambah semua benar di tes potensi. Ini nilai minimal. Nah, lalu kalau misalnya aku jawab benar di semua soalnya, di 15 soal gitu ya, kecuali mat plus 0 dan juga tes potensinya semua benar, ini nilai maksimalnya. Nah, inilah nilai yang aku akan capai gitu, yang mana nanti nilaiku tuh akan berada di range ini gitu. Which is ini adalah nilai yang paling aman untuk bisa lolos UTU UGM. Kalau misalnya aku maksain tetap belajar matematika dasar, mungkin aku nanti belajarnya tuh gak maksimal gitu di subtes yang lainnya. Kayak aku tuh kan belajar matematika dasar matematian gitu, terus padahal di suatu subtes aku unggul gitu, tapi karena gara-gara belajar matematika jadi aku gak terlalu maksimal. Terus juga kalau misalnya di real testnya aku tetap gak bisa ngerjain matematika, ya udah mending dikosongin kan daripada jadi pengurang. Nah, jadi strategiku adalah nggak usah jawab matematika dasar kalau misalnya gak bisa, daripada nanti jadi pengurang. Asal di subtes yang lainnya harus bagus, gitu ya. Oke, karena aku nggak mau pusing belajar matematika dasar, jadi aku target dan strategi belajarku 1 bulan menuju UTUL itu dikhususkan untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tes potensi, dan TKA. Nah, untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan tes potensi, itu aku udah dapat sebenarnya di belajar SNMPT. Jadi tinggal latihan-latihan aja. Nah, jadi yang berarti aku bisa fokus ke
TKA Sosum gitu, yang mana saat itu masih 4 subtes gitu, sosiologi, ekonomi, sejarah, dan juga geografi. Tapi tahun ini jadi 2 subtes aja gitu, jadi harusnya lebih mudah ya guys untuk bisa mendalami gitu ya, mendalami coba deep deep dive dive ya, Kak. gitu. Nah, untuk sumber belajar aku cuma pakai 3 ini ya guys. Satu, yaitu Alternativa. Nah, ini tuh lebih dari bimbel sih, beneran. Di sini aku paham semuanya, terus juga disediain mentoring gitu ya, supaya persiapan kita lebih gak cuma dari material, tapi juga secara mental gitu. Terus juga fun fact-nya mereka nyediain kayak rumah, transportasi, makanan gitu ketika kita real test di UTUL gitu. Dan itu cuma bayar 100.000. Jadi kayak wow, ini sangat cocok untuk kita yang anak dari luar provinsi Jogja gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Yang kedua yaitu buku SKS Kuning. Ini buku sakti sih guys. Beneran ini semua materi SMA terangkum dalam satu buku kecil. Ada nggak ya? Nggak dibawa. Tapi intinya di sana tuh beneran semua ya cukup lengkap lah ya. Gitu itu bagus ya untuk review gitu. Untuk review poin-poin pentingnya kayak materi-materi utamanya gitu. Dan menurutku itu sangat membantu juga. Nah, ketiga itu untuk Latsol, itu aku pakai buku Kamus Soal, yang mana aku beli ini karena aku lebih enak aja gitu, di kertas ngerjain soal asli UTUL UGM-nya. Tetapi, ini perlu di-note ya, bahwa banyak pembahasan yang salah gitu, jadi kalau bisa di cross-check satu-satu, jadi beneran kayak cek semuanya, karena nanti takutnya kita miskonsepsi gitu. Takutnya nanti, oh di buku A bilangnya kayak gini, terus nanti di real test tiba-tiba keluar ini, ya masa kita jawab yang salah kan. Jadi ya please untuk cross check satu-satu lagi. Tips keempat itu punya sistem belajar. Jadi ini cocok banget untuk kamu yang gak tahu mau belajar apa, ngapain aja dan sebagainya gitu ya. Karena sistem belajar ini tuh berupa tahapan-tahapan belajar gitu, dari awal sampai akhir sampai balik lagi ke awal gitu. Misalnya ini sistem belajar aku. Nah, di sini tuh aku udah bikin gitu loh, yang mana ini sudah efektif jadi aku. Jadi memang sistem belajar tuh aku sarankan untuk kalian bikin sendiri gitu, berdasarkan evaluasi belajar, sistem belajar, metode belajar yang pernah kalian lakuin gitu. Kita bisa lihat ya, pertama tuh ada reading dan annotating. Intinya aku akan baca dulu, terus anotasi poin-poin penting gitu. Itu aku pakai buku SKS Kuning. Terus juga writing on paper, itu aku tulis tuh rangkumannya gitu ya, pakai kertas, maksudnya ya nulis langsung di kertas. Terus di review notes-nya sebelum aku masuk ke live class. Live class ini aku dari Alternativa, jadi ketika aku live class tuh aku udah langsung tahu gitu materinya apa dan sebagainya. Terus aku bisa tulis additional information ketika di live class, kan ada beberapa informasi tambahan gitu ya. Aku tulis gitu di catatan yang telah aku buat. Terus latihan, ini aku langsung latihan gitu. Ini pakai soal-soal tahun lalu juga bisa, atau mungkin ya soal-soal dari Alternativa juga. Terus, nah ini yang paling penting itu adalah di div evaluation. Nah, div evaluation ini maksudnya itu kita lihat gitu yang mana aja yang salah gitu, terus nanti berapa aja benarnya, terus nanti kita yang ketika salah tuh itu ditulis pembahasannya, beneran kita harus ngerti gitu kenapa salah gitu. Jadi ketika di soal selanjutnya yang sama ya kita bisa gitu. Terus measure progress, jadi aku menghitung gitu progress aku udah sampai mana. Aku udah kayak ya udah gitu di sana tuh sekarang itu ngapain, sekarang tuh hari ini tuh ngapain aja, terus apa evaluasinya, bagaimana progressnya dan sebagainya. Terus ini opsional aku buat mind map di iPad gitu. Jadi aku bikin kayak secara luas gitu, secara misal tuh ekonomi, ya udah mind map ekonomi gitu, bab 1 apa, bab 2 apa, dan yang lainnya. Terus open discussion, ini maksudnya bisa belajar bersama gitu ya, karena di Alternativa itu komunitas juga gitu, jadi aku bisa belajar sama yang lainnya di Discord. Terus repeat deh, jadi ngulang ke awal lagi. Jadi ingat ya guys, ini bisa kalian bikin sendiri dengan identifikasi metode belajar apa yang cocok gitu ya. Kalian bisa coba-coba gitu sebelumnya. Terus ya udah lihat gitu kira-kira oh ini efektif nih di aku karena aku bisa lebih mudah gitu. Oke, ini tips tambahan Jero Langit kan beberapa yang minta juga. Kalian bisa tuliskan kayak misalnya tuh di sini nih. Kalian bisa tuliskan gitu doa yang selalu kalian panjatkan gitu ya. Misal tuh semoga nama kamu lolos di manajemen UTUL UGM 2024 gitu ya misalnya tuh. Nah, kamu tulis terus kasihkan ke orang tuamu gitu, biar orang tuamu juga setiap sholatnya
setiap setelah sholatnya itu bisa langsung baca juga gitu. Jadi doanya itu sama-sama ya guys, secara detail, secara apa ya, yang kalian inginkan tuh bisa direstui oleh orang tua dan tentunya juga direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya aku ingin share pengalaman hari H ketika waktu UGM, yang mana aku mau big thanks dulu untuk Alternativa karena udah sediain semua kebutuhan yang aku butuhkan gitu. Jadi aku tinggal ikut ujian aja gitu. Nah, untuk ujiannya sendiri aku di perpustakaan FLKMK, dan serius guys, ini ketat banget, beneran semuanya dicek supaya apa? Supaya meminimalisir kecurangan ya guys. Nah, pas ujiannya mulai, aku make sure untuk baca ketentuannya dulu gitu. Kenapa? Karena siapa tahu ada perbedaan. Dan bener saja ada perbedaan gitu dengan tahun 2023. Yang mana 2024 itu ada minus, tapi nggak ada di tes potensi. Nah, jadi ini tuh bisa buat kayak kita tuh memperhatikan strategi yang kita siapkan gitu loh. Misal nih, di tes potensi kan nggak ada minus. Ya masa kita nggak ada yang dijawab gitu kan. Harus semuanya dijawab gitu supaya siapa tahu kan benar gitu. Meskipun ya kita ragu, tapi siapa tahu benar ya kan. Jadi nanti di layarnya itu per tes ya guys. Jadi misalnya tuh tes kompetensi dasar umum. Ya udah, berarti nanti ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dasar, gak kepisah-pisah gitu. Nah, untuk TKDU, aku matdas dulu kan yang keluar. Aku coba lihat dulu gitu. Lihat-lihat dulu, baca-baca dulu gitu kan. Siapa tahu yang bisa jawab. Gak ada. Ternyata sulit ya guys buat aku. Jadi aku bisa fokus ke bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan aku ngerjainnya kayaknya 1 jam gitu. Dan itu tuh masih sisa waktu banyak gitu, kayak 30 menitan gitu masih sisa. Jadi aku bisa cross check satu-satu lagi dengan santai gitu kan, kayak lihat gitu detail banget liatnya. Kenapa? Karena nggak perlu mikirin matdas gitu. Untuk tes potensi itu cukup kejar-kejaran dengan waktu karena ada 60 soal dan waktunya cukup sedikit sih gitu ya, kayak 1 menit 1 soal gitu. Nah, jadi harus banget untuk kita tuh teliti, terus langsung logiknya jalan dan langsung jawab gitu. Dan kalau misalnya standar aku, kalian harus tahu dulu A, B, C, D, E-nya gitu. Karena ada beberapa soal yang unik. Karena A, B, C, D, E-nya tuh sebenarnya kita udah bisa tahu gitu pola-polanya dan nilainya kalau misalnya kita udah terbiasa. Nah, untuk TK itu ada sedikit soal dari tahun-tahun lalu itu yang keluar gitu. Terus juga mostly tuh soal-soal tuh lebih ke pemahaman kita gitu di materinya. Jadi better untuk jangan dihafalin tapi dipahamin ya guys. Mungkin aku kasih singkat tips untuk belajar di TK Soshum. Yang pertama yaitu adalah ekonomi, yang mana kita tahulah ada mikro, makro, dan juga akuntansi. Nah, ini harus tahu banget gitu untuk konsep dasarnya, logiknya gitu ya, supaya nanti ketika kebanyakan studi kasus kan kalau ekonomi, jadi kalau misalnya di kasus apapun, secara kita udah tahu konsepnya ya, kita bisa aplikasikan gitu, including kurva-kurva. Yang kedua itu geografi, yang mana menurutku ini cukup visual banget, jadi kalian harus bisa menggambarkan gitu. Di otak kalian itu udah langsung kegambarin. Misal nih, ditanyain itu adalah suatu provinsi di NTB gitu ya, atau suatu kota di NTB gitu ya. Kita harus tahu gitu, peta Indonesia tuh gimana, NTB itu di mana. Including juga kayak jenis-jenisnya, misalnya tuh kayak pola jenis sungai, terus juga jenis-jenis awan, itu kalau bisa udah tergambarkan gitu. Nah, yang ketiga tuh sosiologi, yang mana itu teori banget. Jadi kalau bisa kalian tuh tahu gitu, teori dan tokohnya. Please, kalian harus tahu juga tokohnya ya guys. Jadi nanti kayak cuma diberikan nama tokohnya aja terus teorinya apa gitu, itu mungkin banget. Dan penerapannya, itu konsep sejarah, make sure untuk kalian tahu timeline-nya gitu. Jadi kronologi sejarahnya harus tahu gitu. Kenapa? Karena nanti kita bisa hubung-hubungkan gitu loh peristiwa satu dengan peristiwa lainnya gitu. Nah, ini sekaligus juga eliminasi opsi gitu. Karena kalau misal ada opsi yang gak berkaitan dengan timeline tersebut, ya udah berarti gak usah jawab gitu. Kurang lebih durasi pengerjaannya itu 3 jam 30 menitan, dan itu yang biasa ya. Kalau misal yang campuran itu 1 jam lebih gitu. Nah, kalau misal yang 2 subtes, kan sekarang cuma 2 ya TKA-nya. Jadi mungkin ada pengurangan waktu, I don't know juga, tapi nanti sistematikanya kalau misal nih di manajemen tuh ada sosiologi, ekonomi. Terus juga di psikologi itu ada psikologi sama let's say aja ya sejarah gitu. Nah, ya udah berarti nanti tesnya itu adalah sejarah, ekonomi, sosiologi. Paham kan ya gitu. Nah, udah deh, semoga setelah ujian itu pengumuman, dan alhamdulillah sesuai ekspektasi aku bisa lolos di pilihan pertama karena udah berpengalaman juga lolos pakai strategi ini tentunya. Nah, setelah itu beberapa harinya itu aku ikut Pionir 2024, which is seru banget, itu memorable. Kayak ini tuh aspek yang terbaik yang pernah aku rasain gitu ya, karena wow, seru banget. Jadi aku harap semoga kalian yang mau UGM juga, semoga kita bisa ketemu di Pionir.
dan kita rayain bareng-bareng. Nah terakhir, karena ada beberapa pertanyaan juga, kalau misalnya udah lolos di univ lainnya gitu, apakah di UGM juga nanti punya potensi lolos? Bisa gitu ya guys. Ini ujian mandiri guys, jadi ya udah ini mandiri univ-univ gitu, nggak ada integrasi. Kalau misalnya lolos UGM nanti di UB nggak gitu. Jadi aman aja, karena aku juga pernah lolos di 3 top PTN, jadi ini mungkin banget untuk kalian bisa diterima di beberapa PTN. So, it's a wrap guys untuk videoku kali ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk kalian, supaya percaya diri ketika ngerjain ujiannya dan lolos untuk UGM. Doa terbaik untuk kalian, good luck ya guys di ujiannya, and thank you guys for watching. It's me, Fasmi, bye!